Apa itu hukum tata pemerintahan? Apakah hukum tata pemerintahan sama saja dengan hukum administrasi negara? Atau hukum tata pemerintahan berbeda dengan hukum administrasi negara? Ada yang mengatakan hukum tata pemerintahan dengan hukum administrasi negara sama saja. Namun yang menolak mempersamakannya juga tetap ada. Sebenarnya apa sih yang menjadi perdebatan yang terjadi di sini? Ada yang mengatakan hukum administrasi negara kajiannya lebih luas. Tapi ada yang menolak pendapat itu. Mungkin hukum tata pemerintahan dipersamakan dengan hukum tata usaha negara atau tidak bisa dipersamakan. Jika hukum tata pemerintahan, hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara berbeda, maka perbedaannya sejauh mana perbedaan? Substansi perbedaannya seperti apa? Hukum tata pemerintahan, hukum administrasi negara, dan hukum tata usaha negara pada beberapa kesempatan dipersamakan atau disamakan. Namun pada kondisi yang berbeda ada penolakan atas lain yang mempersamakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, semoga Anda dan kita semua berada pada kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum tata pemerintahan. Disadari bahwa telah ditemui ragam istilah atas hukum tata pemerintahan. Sehingga dengan itulah kemudian saya menganggap bahwa penegasan-penegasan itu diperlukan atau sangat diperlukan guna untuk membentuk pemahaman Anda yang utuh tentang hukum tata pemerintahan. Nomenklatur yang ada dengan penggunaan kata hukum di dalamnya yang kemudian dikaitkan dengan kata pemerintahan telah memberi jalan untuk menjaga konsistensi Anda di dalam memahami hukum tata pemerintahan. Untuk menelusuri jejak-jejak peristilahan dari hukum tata pemerintahan, mungkin Anda membutuhkan waktu yang banyak untuk benar-benar sampai pada titik pemahaman dari mana dia dihadirkan. State range dan administrative range merupakan dua istilah yang selalu ditemukan dalam bahasan tentang hukum tata pemerintahan. Dua istilah itu yaitu state range dan administrative range masing-masing menunjuk pada dua hal yang berbeda. Untuk hukum tata pemerintahan merujuk pada penggunaan istilah state range. Hukum administrasi negara dijadikan sebagai bagian pada istilah itu. Sementara untuk hukum tata usaha negara merujuk pada administrative range. Di Indonesia sendiri, hukum tata pemerintahan, hukum administrasi negara, dan hukum tata usaha negara itu digunakan. Meskipun ada perdebatan, namun tetap juga digunakan sehingga terjadi variasi dalam penggunaannya. Sudut pandang pada masing-masing pengguna biasanya menjadi faktor penentu di dalam memilih untuk penggunaannya. Pemerintah atau negara ditemui juga bahwa menggunakan tiga istilah itu. Hal itu terlihat pada beberapa kebijakan yang dikeluarkan. Di lembaga peradilan tata usaha negara dijumpai penggunaan hukum tata usaha negara. Sementara untuk hukum administrasi negara dan hukum tata pemerintahan ditemui penggunaannya sebagai mata kuliah di beberapa perguruan tinggi. Sehingga atas kondisi itu di beberapa kampus ditemui sangat bervariasi, di mana ada yang menggunakan hukum tata usaha negara, ada juga yang menggunakan hukum administrasi negara. Jurusan ilmu pemerintahan di beberapa kampus
lebih memilih menggunakan hukum tata pemerintahan. Seperti yang saya telah sampaikan di awal, bahwa hukum tata pemerintahan tidak bisa dilepaskan dengan administrative wage. Dan administrative wage itu sendiri dalam bahasa Belanda bermakna sebagai hukum administrasi, yaitu hukum publik yang di dalamnya ada hak dan kewajiban, atau mencakup semua aturan yang berfungsi mengatur sebuah organisasi, termasuk juga fungsi badan publik. Sementara posisi legislatif dan yudikatif itu dikecualikan. Ditemui beberapa perbedaan dalam penggunaan apakah hukum tata usaha negara, hukum administrasi negara, atau hukum tata pemerintahan. Namun kalau kita merujuk pada aspek penggunaannya, lebih menekankan pada posisi di mana dia berada, sudut pandang yang menjadi penentu di dalam penggunaannya. Terlihat jelas bahwa pada disiplin hukum lebih nyaman pada hukum tata usaha negara. Hal yang sama dalam disiplin ilmu administrasi, itu lebih memilih menggunakan hukum administrasi negara. Sementara pada disiplin ilmu pemerintahan, itu lebih nyaman dengan menggunakan istilah hukum tata pemerintahan. Intinya bahwa perbedaan dan perdebatan tentang istilah itu tidak memiliki substansi yang berefek besar pada penggunaan. Karena pada dasarnya perdebatan hanya pada tataran konsep dan sudut pandang saja. Cakupan pada semua aturan yang berfungsi mengatur sebuah organisasi, termasuk juga fungsi badan publik, selain legislatif dan yudikatif, menjadi keputusan yang sangat beralasan pada penggunaan hukum administrasi negara. Seiring dengan keberadaan negara dan pemerintahan yang mengendalikan kemudi untuk mengantarkan negara pada pelabuhan kesejahteraan dan progres pertumbuhan negara di masa depan. Artinya bahwa pemerintah tidak hanya bekerja pada ruang yang terbatas, yang membatasi kemajuan. Namun, pemerintah menjelajahi setiap sudut kepentingan negara dan masyarakat. Sebenarnya, hanya ada sedikit yang menjadi bahan baku penolakan penggunaan istilah hukum administrasi negara. Penolakannya itu hanya pada aspek terminologi negara dalam hukum administrasi negara. Karena penggunaan kata negara yang dianggap tidak relevan dengan kata negara dalam disiplin ilmu administrasi negara. Termasuk juga kata negara memberi ruang pada lembaga legislatif dan yudikatif sebagai bagian cakupan, padahal yang seharusnya memberi posisi atau memberi penekanan besar pada pemerintah dalam hal ini eksekutif yang menjalankan pemerintahan sebagai bagian penting dari studi ini, sebagaimana posisinya menjalankan tugasnya atas nama negara. Best to reach dalam bahasa Belanda dikenal juga sebagai hukum administrasi. Pengaturan yang diarahkan pada lembaga eksekutif. Dan dalam konteks Indonesia, yaitu pemerintah atau pemerintah pusat hingga jenjang terendah pemerintah daerah atau desa, di mana pemerintah sebagai penggerak pemerintahan yang bekerja atas nama
negara. Atas tugas dan kewenangan yang besar itu, perangkat hukum penting dihadirkan untuk memastikan ketertiban atas segala aktivitas pemerintah. Seiring dengan kewenangan yang besar yang diberikan atau dipegang oleh sebuah lembaga atau lembaga negara atau pemerintah sebagai eksekutif. Kesempatan yang luas untuk bertindak atas dasar kehendak bebas, atas dasar kehendak bebas mutlak ditemui perdebatan karena sama sekali dianggap tidak mendatangkan keuntungan untuk negara, terutama jika kebebasannya hanya dibatasi pada nilai moral saja atau bisa bertindak apa saja sepanjang tidak bertentangan pada persoalan moral. Dalam kasus seorang raja membuat aturan namun tidak mengikat dirinya pada aturan yang dibuatnya. Pada kasus yang berbeda juga ditemui pemerintah dipaksa tunduk pada hukum, namun tidak secara mutlak, karena ruang tindakan untuk berlaku sewenang-wenang, saya dikatakan sewenang-wenang, yang penuh tetap diberikan dengan memberikan ketentuan pada saat kapan kesewenang-wenangan itu dapat dilakukan atau digunakan. Dalam kasus ini, kejadian luar biasa, sebut saja ketika berada pada kondisi darurat atau kondisi krisis dalam skala besar. Ruang untuk kesewenang-wenangan bisa digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang mendesak. Karena ruang yang diberikan kepada pemerintah untuk berlaku kesewenang-wenang untuk kondisi khusus, maka pada kondisi ini dihadirkan lembaga peradilan yang dikenal dengan peradilan administrasi. Untuk Indonesia itu sendiri telah dihadirkan PT UN dan PT TUN. PT TUN itu sendiri merupakan lembaga peradilan di lingkungan pengadilan tata usaha negara yang ditempatkan di subnasional atau kabupaten kota. Sementara di tingkat banding itu dikenal dengan PT TUN. Gestur atau pemerintahan jika dipahami lebih dalam sebenarnya menunjuk pada organ pemerintah, termasuk aparat pemerintah dan lembaga yang tidak lain adalah bagian dari eksekutif pemerintah pusat, dalam hal ini presiden, hingga jenjang terendah yang menjadi bagian dari pemerintah sebagai eksekutif, pelaksana pemerintahan atau yang menjalankan fungsi dari pemerintahan, yang bekerja atas nama negara atau sebagai pelaksana eksekutor teknis pelaksana undang-undang. Eksekutor teknis pelaksana undang-undang. Penegasan dan penekanan pada eksekutif terlihat dengan jelas pada penjelasan itu. Dan itu juga yang dijadikan sebagai alasan atas penolakan pada penggunaan hukum administrasi negara yang memiliki cakupan melampaui eksekutif sebagai pelaksana yang diketahui memasukkan legislatif dan yudikatif. Pada penjelasan tersebut tergambar dengan jelas bahwa perbincangan hukum tata pemerintahan memberi penekanan yang besar pada lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif itu sendiri merupakan cabang pemerintahan yang posisinya memiliki tanggung jawab besar sebagai penyelenggara pemerintahan atau memiliki wewenang dan tanggung jawab pada penyelenggaraan birokrasi negara. Eksekutif itu sendiri menunjuk pada kepala negara atau dalam konteks Indonesia dikenal sebagai presiden, sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan negara, termasuk juga aparatur sipil negara. Pada dasarnya, hukum tata pemerintahan merupakan sebuah konsep yang menggambarkan kesatuan komponen-komponen penting
berupa kekuasaan melaksanakan undang-undang atau urusan-urusan rumah tangga negara, termasuk urusan birokrasi, bagaimana pemerintah bekerja, termasuk dalam beraktivitas, mulai dari teknis pencatatan hingga pengarsipan dokumen, yang kesemuanya itu memiliki ketentuan dan tata cara. Intinya bahwa memahami pengertian hukum tata pemerintahan, kita tidak boleh terjebak pada perbedaan penamaan. Karena itu bukanlah persoalan yang penting. Terlebih variasi penamaan yang ada bersinggungan dan bahkan sama meskipun tidak menutup mata atas adanya perbedaan pandangan. Pada dasarnya, perdebatannya terletak pada beberapa hal, semisal hukum tata pemerintahan dan hukum administrasi negara. Secara bersamaan, kajiannya berada pada kekuasaan eksekutif, sehingga tidak bisa dipertentangkan. Namun kemudian, kembali menemui perdebatan, seiring dengan adanya kewenangan pemerintahan mengambil alih urusan legislatif, membuat aturan, terutama aturan yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang atau menjalankan undang-undang, yang kemudian menjadikan kajian hukum tata pemerintahan menjadi luas, yang kemudian memberikan klaim bahwa hukum tata pemerintahan lebih luas dari hukum administrasi negara. Karena pemerintahan atau pemerintah bekerja tidak hanya sebatas kerja-kerja eksekutif saja, namun juga menjangkau kekuasaan legislatif sebagai pembuat aturan pada kondisi khusus atau pada kondisi tertentu. Pada pemahaman yang berbeda, ada juga klaim bahwa hukum administrasi negara lebih luas dari hukum tata pemerintahan, seiring dalam penggunaan kata negara yang mencakup kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikat. Sekarang seperti ini, kita pahami dua kata yang mencakup konsep yang menyusun hukum tata pemerintahan, yaitu hukum dan pemerintahan. Hukum dimaknai sebagai alat atau instrumen atau sebagai sistem, petunjuk, perintah, pengatur, atau peraturan. Sementara pemerintahan atau pemerintah adalah aspek dinamis dari negara yang memiliki kewenangan mengatur, yang mengemban tanggung jawab dari negara dan memegang kekuasaan negara. Dalam sebuah negara, pemerintah memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam mewujudkan tujuan negara. Atas tugas besar itu, maka pemerintah diberi kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan dan kewenangan itu dimaksimalkan penggunaannya untuk pencapaian tujuan negara. Sehingga atas tanggung jawab yang besar itu, pemerintah bekerja membutuhkan alat, sistem, instrumen, atau peraturan untuk menata bagaimana cara kerja untuk sampai pada capaian tujuan negara yang lebih efektif, dan proses itulah yang disebut dengan tata pemerintahan. Sementara hukum itu sendiri memberikan aspek legalitas atas semua proses yang dijalankan oleh pemerintah. Undang-undang yang dihadirkan merupakan bentuk perwujudannya, dan aturan yang dihadirkan itu juga akan memposisikan pemerintah terkontrol dalam menjalankan tugasnya, sekaligus memastikan
pemerintah tidak menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya. Artinya bahwa dengan mengintegrasikan hukum dalam setiap penataan penyelenggaraan pemerintahan, maka secara langsung penyelenggaraan pemerintahan memiliki aspek kekuatan hukum sebagai landasan. Posisi hukum yang hadir dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan merupakan pemaknaan penting dari hukum tata pemerintahan. Pada dasarnya, aspek penting pada tujuan negara yang akan diwujudkan atas keberadaan pemerintah dan yang diperintah itu, sehingga hak dan kewajiban dari pemerintah penting diberi penegasan yang jelas guna membangun atau menciptakan sebuah kondisi yang memberi jaminan kebersamaan dan harmonisasi atas segenap komponen yang bekerja pada tujuan yang sama untuk tujuan negara dalam skala yang lebih besar, termasuk sejauh mana pemerintah mendapatkan ruang menggunakan posisinya sebagai pemegang kekuasaan sebagai lembaga eksekutif. Dengan keberadaan hukum tata pemerintahan, maka segala aktivitas pemerintah menjadi terikat pada aturan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ikatan-ikatan hukum dalam setiap aktivitas pemerintahan yang menjangkau seluruh gerak pemerintah tidak bisa dimaknai sebagai sesuatu yang membatasi kekuasaan pemerintahan dalam bergerak dan bertindak, karena pada dasarnya keberadaannya tidak lain didorong dan sebisa mungkin atas segenap aktivitas menjadi efektif, atau tidak lain bahwa aspek penting hukum tata pemerintahan itu sendiri berisi tata cara bagaimana pemerintah sebagai penguasa menjalankan segala usaha atau tugas yang mempunyai dia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.